Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, saya ingin melanjutkan pelajaran fikih kelas 9 mengenai tentang zakat dan harta. Sebagaimana pelajaran selanjutnya, kita sekarang akan membahas tentang harta perniagaan. Adapun syarat-syarat adalah sebagai berikut. Muzaki adalah orang yang harus menjadikan pemilik komoditas yang diperjualbelikan. Yang kedua adalah muzaki berniat untuk memperdagangkan komoditas tertentu. Yang ketiga adalah harta zakat mencapai nisabnya. Yang keempat adalah kepemilikan telah melewati masa 1 tahun penuh. Selanjutnya yaitu adalah harta perusahaan, yaitu usaha yang diorganisir sebagai suatu kesatuan resmi yang terpisah dari kepemilikan dan dibuktikan dengan kepemilikan saham adalah jenis harta yang wajib dizakati. Jadi kalau kita memiliki usaha yang diorganisir sebagai kesatuan resmi yang terpisah dari kepemilikan, maka harta itu wajib untuk dizakati. Kemudian nisab dan kadar wajib zakat perusahaan dianalogikan dengan wajib zakat perniagaan, yaitu 85 gram emas. Kemudian selanjutnya hasil pertanian, barang tambahan dan hasil laut, harta karun dan barang temuan, emas dan perak, properti produktif. Nah, itu yang harta yang wajib dizakati. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat dalam hal ini. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat yang wajib kita ketahui. Yang pertama itu adalah orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya. Jadi perbedaan antara fakir dan miskin yang kita ketahui itu adalah kalau fakir itu sama sekali dia tidak mempunyai apa-apa kecuali barang yang melekat di dalam tubuhnya. Sedangkan orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Kalau orang miskin biasanya masih ada yang bisa diandalkan. Orang miskin biasanya masih mempunyai beras, masih mempunyai uang. Tetapi kalau orang fakir itu sama sekali tidak mempunyai apa-apa. Selanjutnya adalah pengurus zakat amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengelola, mengumpulkan dan membagikan zakat. Jadi orang-orang seperti ini maka dia berhak menerima zakat. Yang keempat adalah mu'allaf, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang masuk Islam yang imannya masih lemah. Kemudian selanjutnya budak, atau dalam hal ini adalah hamba sahaya, orang yang berhutang pada jalan Allah atau fi sabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan, atau dalam hal ini namanya ibnus sabil. Ibnus sabil. Nah, selanjutnya hikmah pelajaran yang bisa dipetik dari membayar zakat. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Jadi teman-teman sekalian, kita harus mensyukuri apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Mensyukuri walaupun itu sedikit, karena banyak saudara-saudara kita yang di luar sana itu kelaparan, bahkan dia meninggal. Sedangkan kita sehat jasmani tetapi tidak mensyukuri nikmat Allah. Firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Tapi kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, tidak mau mensyukuri nikmatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab yang sangat pedih. Yang kedua, hikmah yang kedua yaitu adalah membersihkan harta. Yang ketiga adalah mempererat hubungan antara pemberi dan zakat, hubungan antara pemberi dan zakat. Kemudian zakat mendidik seorang muslim memiliki sikap pemurah dan dermawan. Selanjutnya adalah zakat merupakan ibadah yang memiliki aspek sosial untuk mengurangi kesengsaraan umat Islam akibat kekurangan. Jadi kalau kita semisalkan rajin berzakat, berarti mengurangi kesengsaraan umat Islam akibat
kekurangan. Selanjutnya kita ingin membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat diri atau zakat jiwa. Zakat fitrah diberikan berdasarkan jenis makanan pokok sehari-hari, misalnya beras, gandum, jagung, dan makanan pokok lainnya. Kadar zakat fitrah 2,5 kg atau 3,1 liter beras untuk setiap jiwa. Zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya maupun keluarga dan semua yang menjadi tanggungannya yang hidup saat matahari terbenam, dan bagi anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadan. Jadi kalau kita memiliki kelebihan rezeki, maka hendaklah kita mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah biasa dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri. Waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah itu mulai awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Nah, dan selanjutnya membahas tentang infak. Apa sih pengertian infak itu? Infak berasal dari bahasa yaitu anfaqa yunfiku infaq, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Sedang menurut istilah syariat berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Kemudian orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Maka teman-teman sekalian, maka pandai-pandailah kita berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berinfak, jangan kita mau bersedekah ingin dipandang oleh orang lain. Biasanya dalam hal ini menumbuhkan sifat riya. Riya itu adalah ingin bersedekah, ingin berinfak, tapi ingin dilihat oleh orang lain. Jadi alangkah baiknya kalau mau bersedekah, mau berinfak di masjid-masjid, tidak usah ditulis namanya di amplop. Jangan sampai itu menumbuhkan sifat riya di dalam hati orang yang berada di sekitar kita. Kemudian selanjutnya, infak memiliki hikmah bagi kehidupan manusia antara lain. Apa hikmah? Pelajaran yang dapat diambil dari infak itu yang pertama adalah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita rajin berinfak. Yang kedua adalah infak dibalas 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala rizki, kesehatan, dan kebahagiaan. Jadi 700 kali lipat loh teman-teman. Kemudian dibalas pahala di akhirat kelak. Kemudian dihapus dan diampuni dosa. Yang selanjutnya adalah tidak akan dirugikan atau dizolimi oleh orang lain. Selanjutnya, pengertian dari sedekah. Sedekah berasal dari kata sadaqa yasduqu sidqan dan sadaqatan, yang berarti benar. Menurut istilah syariat, sedekah adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Ketentuan sedekah hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan, namun bisa menjadi wajib pada kondisi tertentu. Misalnya ada seseorang yang kelaparan, yang sangat membutuhkan bantuan makanan, datang kepada seorang muslim memohon sedekah, maka hukumnya wajib bagi orang tersebut yang dimintai sedekah. Paham ya teman-teman sekalian? Apabila ada orang kelaparan mau bersedekah, maka kita segera untuk memberikan makanan tersebut kepada yang berhak menerima makanan yang kita berikan nantinya. Selanjutnya, pengertian dari wakaf itu, wakaf berasal dari kata al-waqfu yang berarti menahan atau mengekang. Sedangkan menurut istilah wakaf adalah menahan harta benda tentu yang dapat diambil manfaatnya, sedangkan bendanya masih tetap karena adanya perpindahan kepemilikannya.
Benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya barang wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ada di antara kita nih yang mempunyai tanah yang luasnya berhektar-hektar. Alangkah baiknya kalau tanah tersebut digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, contohnya membangun masjid, contohnya membangun pondok-pondok pesantren. Karena apabila kita nanti sudah meninggal, maka amal jariah kita itu senantiasa mengalir kepada yang mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Jika meninggal cucu Adam, putuslah amal-amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah au yuntafa'u, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah awaladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, teman-teman sekalian yang sangat berbahagia, apabila orang tua kita masih hidup kedua-duanya, maka hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, karena betapa besar perjuangannya sehingga mereka membesarkan kita, terkhusus kepada ibu kita. Kemudian selanjutnya, rukun wakaf. Di sini ada beberapa rukun wakaf. Orang yang berwakaf adalah orang yang berhak mentasarufkan benda itu dengan kehendak sendiri dan bukan paksaan dari orang lain. Yang kedua adalah harta yang diwakafkan adalah barang yang tahan lama. Kemudian balik, kemudian sigat, yaitu pernyataan orang yang berwakaf. Jadi harta yang diwakafkan itu adalah barang yang tahan lama. Tahan lama atau dalam hal ini bukan seperti makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Selanjutnya adalah ketentuan wakaf. Ketentuan wakaf diantaranya adalah yang pertama, barang yang diwakafkan harus diberikan selama-lamanya, tidak boleh diambil kembali. Kemudian diberikan secara tunai, kemudian tidak diiringi syarat tertentu, harus jelas kepada siapa yang mewakafkan. Apabila kita mewakafkan tanah, harus jelas siapa yang kita wakafkan tanah tersebut. Jangan sampai nanti akan terjadi perselisihan ketika selesai mewakafkan barang atau tanah yang kita wakafkan kepada seseorang. Selanjutnya, pengertian dari hibah. Hibah secara bahasa adalah pemberian. Sedangkan menurut istilah hibah adalah pemberian suatu harta benda kepada orang lain tanpa imbalan apapun dan dilakukan karena kasih sayang yang timbul dalam hati. Hukum hibah adalah mubah, dibolehkan di dalam Islam. Hibah dapat berupa tanah, rumah, kendaraan, buku, dan yang lainnya. Jadi hibah itu hukumnya mubah. Hibah juga bisa berupa tanah, rumah, kendaraan, buku, dan lain-lain sebagainya. Kemudian adapun rukun hibah. Yang pertama adalah ada pihak pemberi hibah. Kemudian ada pihak yang diberi hibah. Ada barang yang dihibahkan. Kemudian ada sigot hibah. Atau dalam hal ini kesepakatan kedua belah pihak. Adapun syarat hibah adalah ada barang yang dihibahkan. Hibah dilakukan di atas kehendak pemberi hibah sendiri, tanpa ada unsur paksaan dari orang lain. Kemudian tidak ada ikatan atau syarat dalam hal ini, tidak ada ikatan. Kemudian pengertian dari hadiah. Hadiah secara bahasa, hadiah yang berarti pemberian. Hadiah menurut istilah pemberian dengan niat mendekatkan diri kepada seseorang dan menumbuhkan kasih sayang kita kepada penerima. Jadi kalau kita memberikan hadiah kepada seseorang, itu memberikan kasih sayang, memberikan motivasi kepada penerima. Adapun hukum hadiah ialah sunnah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naml ayat 35 yang artinya, dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah,
dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Kemudian adapun rukun dari hadiah tersebut adalah yang pertama, orang yang memberi memiliki benda yang akan diberikan. Jadi rukunnya seperti itu ya teman-teman sekalian. Yang kedua adalah orang yang diberi mau menerima dan memiliki benda yang diberi. Jadi kalau kita memberikan hadiah kepada seseorang sebagai tanda kasih sayang kita, maka memiliki benda yang diberi. Kemudian adanya ijab kabul. Kemudian barang yang diberikan boleh dan halal diperjualbelikan. Semisalkan nih, saya diberikan sama teman saya jam tangan. Apakah jam tangan yang diberikan dari teman saya tadi bisa dijual? Ya boleh. Kemudian adanya ijab kabul. Ijab kabul juga bukan terjadi pada saat pernikahan saja. Ijab kabul itu adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, baik orang yang memberi ataupun orang yang diberi. Dan adapun hikmah dan manfaat hadiah itu, yang pertama teman-teman yang kalian harus tahu, akan mendorong seseorang untuk berprestasi, memberikan motivasi supaya mereka itu berprestasi dalam hal apa. Kemudian yang kedua atau yang terakhir adalah akan terhindar dari sifat iri dan dengki. Jadi kalau memberikan hadiah itu jangan iri kepada seseorang. Orang yang diberikan hadiah berarti dia berprestasi dalam hal ini. Nah, terima kasih teman-teman. Demikianlah pembahasan saya mengenai tentang harta, wakaf, zakat, hadiah, infak, dan sedekah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.